tahu bahwa saya sudah diselamatkan. Terima kasih. Pertanyaan dari Anwen. Ini pertanyaan yang sangat penting. Semua orang, kecil, besar, tua, muda, perlu memikirkan pertanyaan ini. Jadi, sangat bersyukur kalau ada anak-anak yang mau tahu tentang hal penting ini. Bagaimana saya tahu saya diselamatkan? Alkitab mengatakan kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memberikan pembenarannya. Jadi dia sudah hidup sempurna, dan hidupnya yang sempurna ini dikenakan kepada kita. Lalu hidup kita yang penuh dosa dikenakan kepada dia. Sehingga dia harus dipaku di kayu salib dan akhirnya mati menebus kita. Kenapa ya keselamatan manusia perlu pakai penebus? Karena Tuhan adalah Allah yang mencintai kekudusan dan yang menjalankan keadilan. Berarti Tuhan Allah tidak boleh kompromikan. Kalau manusia sudah berdosa, dia harus disingkirkan, dihukum. Tapi Tuhan mencintai umat pilihannya. Maka Kristus datang menjadi penebus. Nah, tapi tahu dari mana kalau saya termasuk orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus? Di dalam buku dari seorang namanya Jonathan Edwards. Ini seorang hebat, dia pengkhotbah di Amerika di abad yang ke-18. Dia kalau berkhotbah, suaranya tenang. Dia berkata-kata dengan sangat teliti. Dan meskipun suaranya tenang, waktu orang dengar khotbah dia, wah mereka semua sangat kagum. Sehingga mereka mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah sayang, banyak orang yang sudah bertobat, mau kembali ke Tuhan, setelah itu hidupnya rusak lagi. Bahkan ada yang akhirnya tidak mau percaya Tuhan. Ini bikin Jonathan Edwards kaget. Lalu apa ya tandanya orang-orang itu sudah diselamatkan? Maka dia pikirkan, dia baca kitab suci, dan dia tulis di buku namanya Religious Affection. Nah, di dalam buku ini dikatakan tanda sejati bahwa kita sudah dimiliki oleh Tuhan adalah kita bertumbuh, makin ingin kenal Tuhan, makin ingin mendengar firman di gereja, makin mencintai Tuhan, makin merasa diri kurang layak, makin ingin hidup suci, makin ingin tinggalkan dosa. Nah, ini tanda-tanda orang yang sudah diselamatkan, yaitu ada pertumbuhan rohani. Orang yang mati tidak lagi bertumbuh. Orang yang masih hidup, kalau dia masih kanak-kanak, dia pasti bertumbuh. Yang masih bayi akan jadi anak kecil. Yang dari anak kecil akan jadi anak besar. Lalu dari anak besar jadi remaja, lalu pemuda, akhirnya orang dewasa. Nah demikian juga dengan iman kita. Waktu kita baru pertama percaya Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Tapi iman kita dan rohani kita masih kanak-kanak, tapi pelan-pelan bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Dengan ada di dalam gereja yang benar. Jadi kalau kamu ada di gereja yang benar, lalu kamu mau dengar firman, kamu mau belajar meninggalkan dosa, kamu mau belajar mencintai Tuhan, biarpun semuanya belum sempurna, itu tandanya kamu sudah diselamatkan. Jadi biar kita makin setia kepada Tuhan lewat beribadah di gereja, mendengar firman, dan mulai membenci dosa, mulai tidak suka hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, dan mulai mengasihi Tuhan dan menyadari, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah dicintai oleh Tuhan, saya sudah dijadikan anak-anak dari Bapa di sorga oleh karena Tuhan Yesus. Kiranya ini bisa menjawab pertanyaan dari Anwen. Tuhan memberkati. Pertanyaannya itu, mengapa Musa melepaskan sandalnya pas melihat pohon yang ada api tapi tidak terbakar? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Nathanael 6 tahun. Waktu Musa lihat ada semak terbakar, dia tidak tahu apa itu. Tapi sebenarnya Alkitab menulis, ini adalah Tuhan mau menyatakan diri kepada Musa. Maka waktu Musa mendekat, dia mau periksa. Kok bisa ya ada pohon terbakar tapi pohonnya tidak hangus. Ada pohon kena api tapi tidak terbakar. Kok bisa? Nah ini bikin dia penasaran sekali. Maka dia mendekat mau periksa. Ini api apa ya? Tapi waktu dia dekat, ada suara keluar. Suara dari Tuhan. Musa, Musa, tanggalkanlah alas kakimu karena ini tempat yang kudus. Jadi Alkitab memberitahu bahwa ini adalah tempat yang kudus. Maka Musa melepaskan alas kakinya, lalu dia datang dan bersujud. Nah kenapa dia lakukan itu? Karena ini adalah cara orang beribadah pada waktu itu di tempatnya Musa. Waktu itu di Mesir ataupun di banyak tempat, ketika harus melayani, mereka datang ke tempat yang suci,
Mereka merasa tidak layak bawa hal yang kotor, maka mereka melepaskannya. Nah, ini tidak selalu terjadi. Ada juga budaya yang membuat kita datang untuk beribadah dengan baju yang lengkap dan juga alas kaki, sepatu dan sendal tetap dipakai. Tapi ini kebiasaannya Musa, kebiasaan di tempat Musa waktu itu dia beribadah kepada Tuhan. Maka dia sadar, ini ada Tuhan yang hadir. Saya tidak boleh bawa apapun yang kotor. Saya mau mendekat ke Tuhan. Saya mau buang semua yang cemar untuk nanti bisa datang ke Tuhan. Nah, berarti anak-anak sekalian juga sekarang harus belajar meninggalkan yang cemar, meninggalkan iri hati, meninggalkan marah-marah, meninggalkan membenci, meninggalkan dosa supaya bisa datang ke Tuhan. Apakah ini berarti kalau kita ke gereja mesti buka sepatu? Nggak tentu. Yang Tuhan mau adalah kita mentaati makna dari apa yang kita baca di Alkitab, bukan mentaati dengan cara yang cuma sekadar ikut-ikut. Jadi Tuhan tidak bilang, kalau mau datang beribadah kepadaku buka sepatu. Bukan. Tapi Tuhan mau mengatakan, kalau mau datang beribadah kepadaku, jangan bawa hatimu yang kotor. Jangan bawa mulutmu yang kotor. Jangan bawa pikiranmu yang kotor. Bersihkan pikiran, bersihkan kata-katamu. Biar kamu bicara hal-hal yang benar, yang baik. Jangan bohong, jangan suka marah, lalu mengatakan kata-kata kasar. Jangan. Dan hati, biar hati dipelihara untuk mencintai Tuhan. Nah, ini adalah yang jadi cara menghormati Tuhan waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Inilah jawaban untuk pertanyaan dari Nathanael. Tuhan memberkati. Pertanyaan saya adalah, di dalam Alkitab atau di yang lain-lain gitu seperti komik tentang Alkitab dan lain-lainnya, sering dikasih tahu kalau Tuhan Allah itu memiliki wujud seperti cahaya dan lain-lainnya. Tapi apakah Tuhan Allah sebenarnya ada wujud? Terima kasih. Yang berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Yohanes. Tuhan adalah pencipta dari semua wujud yang ada. Tuhan adalah pencipta langit, Tuhan pencipta bumi, Tuhan pencipta matahari, Tuhan pencipta bulan, Tuhan pencipta bintang, Tuhan pencipta terang, Tuhan pencipta pohon, binatang, dan manusia. Tuhan menciptakan semuanya. Tetapi Tuhan lebih besar, lebih agung, dan lebih mulia dari semua yang Dia sudah jadikan. Berarti Tuhan tidak bisa dikurung di dalam wujud. Tuhan mencipta wujud, tapi Tuhan tidak bisa dikurung di dalam wujud. Kita kalau lihat orang, kita tahu orang itu duduk di mana atau berdiri di mana, karena kita ini ada wujudnya. Tapi Tuhan tidak bisa dikurung di dalam wujud. Jadi kita nggak bisa bilang, oh Tuhan lagi duduk di mana ya? Tuhan nggak perlu tempat duduk, Tuhan hadir di mana-mana. Wah, kalau Tuhan hadir di mana-mana, berarti di mana-mana Dia ada. Di mana-mana Dia ada. Artinya apa? Artinya Dia maha hadir, Dia maha ada. Lalu Tuhan juga tahu segala sesuatu tentang segala sesuatu. Wah, ini namanya Dia maha tahu, atau dalam bahasa Inggris disebut omniscient. Dia adalah Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha hadir, Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Satu orang namanya Agustinus pernah mengatakan, Tuhan tidak perlu ada tempat, tapi tempat perlu ada Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan Tuhan itu bentuknya seperti apa, bentuknya seperti ini, bentuknya seperti itu, nggak bisa. Karena Tuhan melampaui bentuk apapun. Tapi kalau Tuhan melampaui bentuk apapun, berarti Tuhan pun kadang-kadang mengizinkan manusia bisa lihat Dia dengan cara Dia menyatakan diri dengan bentuk yang kita bisa lihat. Tapi ini bukan berarti Tuhan seperti itu. Misalnya, di dalam Alkitab, waktu Abraham melihat ada orang asing berjalan, Abraham langsung undang, bapak-bapak mari bertamu dulu, saya siapkan makan, saya akan merawat kamu, saya akan menjamu kamu sebelum kamu lanjutkan perjalanan. Abraham nggak tahu, salah satu dari mereka adalah Tuhan. Hah? Tuhan kok kelihatan seperti manusia? Nah, ini namanya pernyataan Tuhan dalam bentuk tertentu. Nah, tapi di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Nah, ini bukan perwujudan kelihatan seperti manusia. Ini adalah Yesus Kristus. Dia pribadi kedua dari Tritunggal. Benar-benar jadi manusia. Jadi lain dengan di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yesus Kristus itu benar-benar manusia. Tapi di perjanjian lama, Allah menyatakan diri kadang-kadang seperti manusia,
kadang-kadang seperti api, kadang-kadang seperti semak yang terbakar, kadang-kadang seperti kilat dan juga halilintar dan guruh dan juga awan yang tebal. Ini semua adalah pernyataan tentang Tuhan, tapi ini bukan berarti Tuhan sama dengan asap, sama dengan api, sama dengan cahaya dan lain-lain. Karena Tuhan lebih dari semua hal yang bisa kita lihat dan yang bisa kita pegang. Kiranya ini bisa menjawab pertanyaan dari Yohanes. Tuhan memberkati.